Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti mengerahkan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk lebih menyembah lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya akan membacakan satu firman yang terdapat dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-8 berkata, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Saya yakin dan percaya saudara selalu mengalami berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dan saat ini saya ajak kita semua sama-sama menyembah Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup ini. Yes, dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
bersyukur Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidupku. Oh, Engkau setia, Engkau setia dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir dalam hidupku dan tak terbatas dalam hidupku Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bertemu kembali dengan jemaat baik yang ada di Lubuk maupun di Palu dalam acara Saat Teduh. Terima kasih Bapa di pagi hari ini. Kami telah memasuki hari yang ke-27 di bulan Februari. Bapak, kami percaya saat ini kami tetap sehat, kami masih kuat. Kami percaya sungguh kami dalam keadaan yang baik, semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan belajar kembali firman Tuhan sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mari Bapak, Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Urapi firman, urapi semua kami jemaat yang menyaksikan acara ini, baik yang di Palu maupun di Luhuk, bahkan di mana saja saudara-saudara simpatisan kami yang menyaksikan acara ini. Mari Tuhan, buka hati pikiran kami, Engkau lawat hati pikiran kami, sehingga tertuju kepada firman Tuhan yang kami mau dengarkan dan renungkan di pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Bahkan firman-Mu sanggup menguatkan, memenangkan kami dalam menghadapi segala tantangan yang kami alami di tengah-tengah dunia. Terpuji nama-Mu Allah Roh Kudus yang baik, akan selalu menyertai kami semua, mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, keluarga HCC, baik yang ada di Luhuk maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan acara ini. Dan pagi hari ini tanpa terasa, waktu begitu cepat bergerak, berjalan dan berlalu. Hari ini kita telah berada di tanggal 27 Februari, penghujung bulan Februari 2023. Kita aminkan, kita syukuri, kita semua dalam keadaan yang baik, kita masih sehat, kita masih kuat. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyapa saudara saya yang jauh di Kalimantan Timur di Balikpapan. Saudara saya, kakak saya, Papa Iko, Mama Iko, Kak Frans yang sedang menyaksikan acara ini, yang sering, yang selalu setiap hari menyaksikan acara Saat Teduh, yang merasa diberkati dengan khotbah dari pelayan-pelayan HCC Palu dan Luhuk, yang merasa diberkati, yang selalu mengapresiasi kami merasa sangat diberkati. Terima kasih Kak Frans, selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan memberkati. Kemudian yang paling dekat, saudara saya, kakak saya, Papa Onal, Mama Onal, Karidel Tompira yang ada di Luhuk ini, juga yang selalu mengapresiasi kami, merasa sangat diberkati dengan khotbah dari HCC Palu dan Luhuk. Kami hamba-hamba Tuhan pun merasa sangat diberkati. Terima kasih saudara-saudara, kakak kami, Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Biarlah Tuhan firman Tuhan akan menguatkan kita semua. Dan pagi hari ini
kita akan terus belajar firman Tuhan. Dan Tuhan kiranya akan terus menguatkan kita dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Di sepanjang bulan Februari kita sudah begitu banyak belajar tentang benih. Saya selalu akan menyampaikan pengajaran Pak Gembala bahwa kita adalah benihnya Tuhan. Benihnya Tuhan kita harus setia, kita harus taat, kita harus rendah hati, bahkan kita harus dapat menjadi terang bagi siapa saja dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang selalu mengapresiasi kami dimanapun saudara berada, yang selalu setia menyaksikan acara Saat Teduh ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati dan menguatkan saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya berikan tema khotbah pagi hari ini, benih adalah buah. Benih menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saudara-saudara berkati Tuhan, seorang petani yang mengelola ladangnya, yang mempersiapkan benihnya untuk ditabur, tidak ada tujuan lain selain kerinduannya hanya satu. Benih itu tumbuh berbuah dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak, sehingga dia dapat menuai atau panen benih pada waktunya. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika kita mengharapkan sesuatu hasil yang baik, petani yang mengelola ladangnya, mempersiapkan benih untuk ditanam, hanya satu yang diharapkan, itu adalah hasil yang baik. Dan untuk mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan benih yang akan tumbuh berbuah menghasilkan baik, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tanah tempat menabur benih tersebut. Yang kedua, benih itu sendiri atau bibit yang unggul yang dipersiapkan. Karena kalau benihnya tidak baik atau tanahnya tidak baik, tidak akan ada hasilnya yang kita harapkan. Dan yang ketiga, memelihara taburan yang sudah ditabur di tempat tersebut. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Yang pertama, pada Matius 13 ayat 8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah ketika benih itu ditabur di tanah yang baik. Bukan ditabur di pinggir jalan, bukan ditabur di tanah yang berbatu-batu, bukan ditabur di tanah yang penuh dengan semak duri, tetapi tanah itu harus tanah yang baik. Yang berikut, yang kedua, Matius 13 ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti firman itu. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menjelaskan, Yesus menjelaskan dalam perumpamaan ini, sang penabur itu adalah Kristus sendiri. Sementara tanah yang baik adalah hati kita, dan benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, marilah dalam kehidupan kita, setelah kita belajar tentang apa itu benih, bagaimana kita mempersiapkan benih yang baik, bagaimana kita mempersiapkan tanah yang baik untuk ditabur benih, maka untuk mendapatkan hasil yang baik, yang berlipat kali ganda, hasil yang akan menjadi berkat bagi setiap orang, maka marilah kita mempersiapkan hati kita, menjadikan hati kita tanah yang baik untuk ditabur dengan benih firman Tuhan. Dan memelihara benih adalah Kristus sendiri. Melalui Roh Kudusnya, Tuhan akan terus menuntun kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, benih tersebut kita renungkan,
kemudian kita kerjakan, maka itulah yang akan berbuah dan itu yang akan berdampak bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Buah dari benih itu adalah melalui pola pikir kita yang benar, melalui tutur kata kita yang benar, melalui tindakan kita yang baik, dan kita akan menjadi berkat bagi orang. Hidup kita berdampak bagi orang dan siapa saja yang ada di sekitar kita. Benih menghasilkan buah lewat sikap hati yang taat, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita hidup di dalam kerendahan hati di tengah situasi dan tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Marilah saudara-saudara, kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai benih, dan kita menjadikan hati kita sebagai tanah yang baik, sehingga setiap firman Tuhan yang ditabur, yang kita dengarkan, kita renungkan, itulah yang akan berbuah dalam seluruh kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi hidup yang berdampak, membawa hidup kita yang berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Kita dapat menjadi terang di tengah situasi dunia yang semakin tidak pasti, semakin gelap ini. Kita, anak-anak Tuhan, akan tetap berdiri pada posisi yang benar ketika firman Tuhan kita baca, kita renungkan, kita kerjakan setiap hari. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tahun ini Pak Gembala punya program My Love Bible. Setiap hari begitu teraturnya. Pak Gembala mengatur pasal dan ayat dikirim setiap hari untuk kita baca, untuk jemaat. Nah saudara-saudara, kita pasti merasakan, bagi yang setia membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukannya dengan taat, kita akan merasakan bahwa hari demi hari hidup kita pasti akan berubah, pasti akan berdampak. Maka benih itu pasti akan tumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, tanda orang-orang yang berbuah dalam kehidupan kita seperti yang saya katakan tadi, memiliki pola pikir yang baik dan benar, memiliki sikap hati yang baik dan benar, tutur kata yang baik dan benar, tindakan perbuatan kita yang baik dan benar. Hidup kita berdampak bagi setiap orang lewat ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, kerendahan hati yang Tuhan ajarkan kepada kita. Maka dimanapun kita berada, kita akan menjadi terang bagi siapa saja. Tuhan memberkati firman-Nya di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, namun kami percaya Roh Kudus terus menuntun hati dan pikiran kami. Setiap kami, jemaat yang menyaksikan acara ini, yang ada di Palu, di Lubuk, bahkan di mana saudara-saudara kami sedang menyaksikan acara ini, mereka dengan setia mengikuti saat teduh setiap hari. Tuhan, Engkau terus buka hati pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan, kami renungkan, tumbuh, tertanam, tumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami berlipat kali ganda. Sehingga dimanapun kami berada, hidup kami berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Lewat pola pikir kami yang baik dan benar, lewat tutur kata kami memberkati orang-orang lain, lewat tindakan perbuatan kami yang mengasihi orang-orang di sekitar kami. Sehingga dimanapun kami berada, terang Kristus akan nampak dalam kehidupan kami. Itulah buah benih dari firman Tuhan yang ditabur dalam hati pikiran kami, dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, tolong kami semua yang sedang menyaksikan acara ini. Mungkin saat ini saudara-saudara kami ada yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan jamah seluruh tubuh mereka, sembuhkan yang sakit. Yang dalam pergumulan, Tuhan angkat pergumulan mereka, dalam kelemahan tubuh dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu, firman-Mu menjadi kekuatan penolong bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.